重曹を舐める天才子役。Halo Minna, Genki desu ka? Jadi untuk kali ini aku bahas anime Oshinoko bareng admin Jai atau Junior Anime Indonesia. Dan di isi podcast tersebut aku bahas tentang teori-teori dan easter egg yang ada di anime Oshinoko. Sebelum lanjut, kalian siapin kopi atau rokok buat dengerin podcast tersebut karena ini durasinya 1 jam. Atau kalian bisa dengerin podcast ini sambil kerja ataupun sambil santai gitu ya. Oke, langsung aja ke podcastnya ya. Oke. Jadi ya kita bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko. Tapi kali ini tuh aku ditemenin sama si adminnya dari Yuga Iteza yang juga ngebahas mengenai serialnya dari Oshinoko. Halo Ga, apa kabar Ga? Baik Bang, baik. Iya. Gimana nih konten Oshinoko? Lancar kah? Sempet lancar juga ya, tapi gua baru upload 1 tapi penontonnya agak sepi ya. Karena udah selesai juga ya animenya mungkin ya. Ya mungkin bisa jadi sih. Gitu. Ya jadi kali ini tuh kami mau bahas-bahas lah mumpung animenya Oshinoko juga baru selesai gitu kan. Jadi ya kita saling berbagi pendapat lah mengenai animenya dari Oshinoko yang kemarin itu booming banget ya di Indo juga, di luar juga booming, pokoknya di mana-mana booming ya, terai-ai gitu. Nah, ini aku ada kayak apa ya, pertanyaan beberapa lah gitu kan yang ya kita saling berbagi lah gitu kan, dan aku pengen tahu nih pendapatmu tuh mengenai anime Oshinoko ya untuk musim spring kemarin di 2023 gitu kan. Bagaimana nih menurutmu dari cerita atau mungkin hal-hal yang mungkin kamu apa ya yang kamu suka lah dari serialnya Oshinoko itu sendiri? Oke, kalau dari cerita ya, gue suka ya, karena mengambil dari tema dunia hiburan atau dunia industri hiburan, yang mana banyak banget lah pelajaran yang bisa dipelajari dari situ, dan banyak banget nilai kehidupan lah yang bisa diambil dari anime tersebut, terutama itu kalimat-kalimat yang ada di karakter Arimakana gitu. Kalau dari segi musik, gue juga suka ya dari openingnya, dan juga os yang ada di yang dinyanyiin sama Ai Hoshino, dan untuk penutupannya apalagi tuh itu dibuat sama band yang membuat opening Noragami itu yang Noragami. Bukan Noragami, itu siapa lupa. Dororo lupa. Ya, itu yang nanti ini ya gambarnya ditampilin ya. Oke. Dororo itu yang Party is Over Fire kalau nggak salah judulnya. Dan itu gitu bagus banget sih. Masuklah ke karakternya Aqua yang berambisi untuk balas dendam. Itu masuk banget ya musiknya ya. Dan untuk animasi ya, untuk animasinya udah bagus lah. Aku nggak komen ya, soalnya aku nggak terlalu memperhatikan grafis, jadi ya anggap aja bagus lah. Karena gue kalau nonton anime itu lebih ke plot cerita sih, sama misteri easter egg dan lainnya gitu. Ya sih ada sih yang kayak gitu yang lebih mentingin story ya. Ada sih. Iya, kalau gue itu ke story daripada grafis. Terus kan kamu bilang kan kamu lebih suka bahas yang story-nya, lebih menarik lah story-nya kan. Terus ada nggak sih kisah-kisah ataupun mungkin ya teori lah, mungkin ini banyak banget nih teori-teori, padahal ini kan anime bisa dibilang ini adalah soul drama ya, tapi banyak banget tuh teori-teori di dalamnya gitu kan, sampai-sampai tuh udah kemana-mana gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih teori di serialnya Oshinoko yang mungkin kamu suka atau mungkin yang paling kamu yang bikin greget gitu kan untuk ngebahas Oshinoko itu sendiri?
Nah, kalau teori sebenarnya banyak banget ya, mulai dari apa ya, teori yang reinkarnasinya AI dan sebagainya ya. Itu tahu itu kan, Itu tuh yang benar-benar reinkarnasinya AI Akane itu kan sempat juga dibahas dan banyak juga yang bahas. Tapi kalau gue paling suka itu teori yang Dewa Izanagi dan Izanami tuh. Ya mitologi ini ya, mitologi Jepang kuno lah, Shinto ya. Iya, Shinto, aliran Shinto ya. Jadi kalau gue dilihat di TikTok kan, di TikTok terus sama YouTube itu banyak yang bilang kalau Ruby kan Amaterasu tuh pernah ngaku juga di episode pertama ya. Iya, yang, di animenya. kalau di manganya itu chapter 3. Dan Aqua itu Tsukuyomi ya. Tsukuyomi ya. Iya, kalau dalam mitologi Shinto kan itu Tsukuyomi sama Amaterasu kan nikah ya. Iya, dia masih Nah, itu punya ini hubungan keluarga gitu. Iya, hubungan darah ya. Dan itu dikaitkan sama chapter 123. Udah baca kan? Udah. Udah. Itu Nah itu menurutku itu miss ya. missnya di mana tuh? Nah gini nih. Menarik nih. Missnya di mana gitu? Gini loh. Kan banyak yang ngitin kalau Aqua itu Tsukuyomi dan Ruby Amaterasu kan. Nah, buktinya itu mata bintang di kanan Aqua dan mata bintang kiri di kiri Ruby ya. Nah, Izanagi kan melahirkan Tsukuyomi itu dari mata kiri Izanagi, dan kalau Tsukuyomi itu dari mata kanan. Iya kan ya? Iya. Harusnya segitu. Nah itu dikaitkan ya. Jadi kemungkinan banyak yang bilang kalau di chapter 124 nanti itu Aqua dan Ruby itu bakal nikah. Tapi menurutku itu bukan ya. Jadi itu menurutku itu miss banget itu. Jadi kalau teori gua ibarat kata ya, kalau kan banyak yang bilang kalau Izanagi itu Hikaru dan Izanami Ai ya. Oh iya, bisa juga tuh masuk. Ya, tuh. ibarat kata itu kayak gitu ya. Nah, tapi kalau gua itu teori gua lebih ke Aqua itu sebagai Susanoo, Taiki sebagai Tsukuyomi, dan Ruby sebagai Amaterasu. Waduh. Kenapa tuh? Kenapa bisa begitu tuh? Harusnya kan ada alasannya. Gimana ya? Jadi alasannya itu dari pengambilan pemberian nama untuk mereka bertiga. Nah, ini ya. Ini keren nih harusnya nih. Kenapa tuh nih? Ya, ini keren banget sih. Apa tuh? Aku udah nelusurin banget sih sebenarnya. Ya. Jadi gini. Taiki Himekawa ya. Taiki Himekawa. Taiki dalam kanji itu artinya kecerahan besar ya. Itu menurut itu sih pencarian gue di website ya. Kecerahan besar. Nah, kalau cerah berarti kaitannya dengan cahaya kan. Nah, cahaya tersebut ya kemungkinan Tsukuyomi dong, karena Tsukuyomi kan dewa bulan gitu. Iya. Nah, oke. Nah, lanjut. Nah, kenapa Aqua itu Susanoo ya? Kenapa tuh? Nah, Aqua Marin kalau dalam bahasa Inggris itu artinya air laut, warna biru laut gitulah ya. Benar tuh. Iya, masuk tuh. Kalau dalam kanji itu gue lupa. Air laut ya, air laut. Kalau dalam bahasa Inggris kan warna biru laut. Ya, kalau kanji itu air laut. Nah, sedangkan Susanoo itu dewa laut atau dewa badai lah, petir gitu. Badai laut itu. Jadi lebih relate kalau Aqua itu Susanoo bukan Tsukuyomi gitu. Kalau itu teori gue sih ya. Kalau si Ruby-nya gimana? Kalau si Ruby-nya gimana? Kalau si Ruby ya, walaupun Ruby pernah ngaku jadi Amaterasu di episode pertama, tapi masih ada teorinya untuk namanya itu. Nah,
Kalau ruby kan dalam bahasa Inggris itu batu merah delima. Bener. Ya, batu merah delima itu persis sama logo yang ada di bendera Jepang loh, berwarna bulat merah ya. Nah, itu kan melambangkan matahari. Nah, melambangkan matahari. Jadi nama Ruby itu bisa dikaitkan dengan Dewa Amaterasu yang merupakan Dewa Matahari gitu. Sebenarnya ini banyak yang gitu. ini loh, nggak aku sering nemu orang yang salah mengartikan. Aku nggak tahu juga nih salah atau enggak ya. Tapi banyak yang bilang itu matanya Ruby itu pink ya katanya. Ini matanya Ruby itu pink atau enggak sih gitu kan? Aku selalu bilang kayak matanya si Ruby ini tuh ya ini batu ruby gitu kan. Gimana sih warnanya batu ruby ya gitu merah-merah gimana gitu kan? Iya. Banyak yang bilang oh ini warnanya pink ya matanya si Ruby gitu. Oh gitu ya. Tapi kan sebenarnya matanya Ruby harusnya ini ya merah delima kan harusnya kan sesuai dengan namanya kan. Dan kan banyak yang bilang tuh kalau mata kanan bintang itu menggambarkan lahir dari mata kanan Izanagi tuh. Tapi menurutku itu juga miss ya, karena Akane juga memiliki mata bintang gitu. Iya juga. Iya kan? Iya. Makanya apa ya? Kalau gue prediksi gue ya di chapter 124 itu si Aqua bakal nolak, nggak mungkin ke arah Inces kalau menurut gue ya. Harusnya ya gitu ya. Iya harusnya gitu sih. Kalau gue berharap itu nggak bakalan Inces gitu. karena di luar juga lagi rame tuh masalah Inces. Iya. Lagi benar-benar Inces itu ya. Iya di TikTok ya, di YouTube itu. Tapi menurut gue itu miss ya. Miss teori lah menurut gue. Tapi ya namanya juga karena teori ya gitu kan. Namanya teori kan bebas gitu kan. Bebas. Tapi kita lihat aja di kelanjutan manganya gitu. Keren sih itu. Jadi teori itu ya yang ini ya yang paling kamu suka ya. Iya, jadi ya itulah tadi nama pengambilan dari nama untuk pemberian nama autor untuk mereka bertiga itu. Kalau aku sih ada sih teori-teori ya. Sebenarnya ini lebih apa ya? Bukan teori, ini kayak apa sih? Sesuatu yang pengennya sih seperti itu gitu kan, yaitu mengenai ending lah. Karena kan orang tuh banyak pengen tahu nih akhirnya seperti apa sih gitu kan. Karena kan Oshinoku ini tuh lumayan panjang ya harusnya ya untuk serial adaptasi ataupun mungkin plot yang disajikan itu kan cuma cari orang gitu kan, cari bapaknya gitu kan. Tapi kan keliling-keliling nih di berbagai sektor-sektor industri hiburan kan, ada yang di industri teater, ada di industri drama, ada juga nanti di idolnya juga dan segala macam. Bahkan yang terakhir film kan, industri film layar lebar. Dan kayaknya teori ending itu yang paling seru sih kalau menurut aku tuh. Endingnya tuh ya apakah sad atau happy ya. Karena kan sejauh ini tuh pada sad gitu kan. Jadi harusnya tuh teori sad ending itu udah paling cocok lah untuk serial ini. Tapi ya balik lagi di mana itu bakalan tergantung sama autornya sendiri kan. Iya, betul. Apakah bakalan dibuat happy ending atau mungkin dibuat sad ending sih gitu kan. Jadi itu sih aku teori yang mengenai sad ending itu yang paling menarik lah untuk aku bahas gitu. Selain teori air reinkarnasi, yaitu teori reinkarnasi mah udah jadi apa ya? Udah jadi sesuatu yang itu sebenarnya bukan teori ya. Air reinkarnasi lagi itu sebenarnya bukan teori, tapi keinginan dari para fans sih. Oh ya betul. Aku juga pengennya gitu sih, air reinkarnasi gitu ya. Itu kan lebih keinginan para fans gitu kan. Iya. Ya itu sih menurut aku sih. Terus juga ya, ini masih tentang teori tadi ya yang kaitannya dengan dewa ya. Oh boleh lanjut. Seru emang. Lanjut aja tadi ya. Kan kalau di mitologi lagi ya. Oh mitologi lagi. Izanami sama Izanagi Izanagi kan punya istri namanya Izanami tuh. Nah Izanami itu mati sama anaknya yang dewa api apa kalau nggak salah ya. Aku lupa sih, agak lupa tuh. Kan mati. Nah, si Ai juga mati kan? Cocok logi ya? Ya, cocok logi gitu. Si Ai mati. Nah,
ketiga anaknya Izanagi yang tadi Amaterasu si Susanoo sama Tsukuyomi itu lahirnya nggak dari dari Izanami atau rahimnya Izanami, tapi dari kesedihan Izanagi itu sendiri kan. iya. Nah, Taiki, Aqua dan Sarina kok Ruby ya, tiga itu juga bukan dari Ai. Iya kan? Soalnya kan ini dilurusin dulu ya. Ini bukan yang ini ya, bukan yang Ruby sama si Aqua ya. Ini untuk yang nonton ya, ini bukan Ruby sama Aqua ya, tapi lebih ke jiwanya ya, si Dokter Guru sama si Sarinanya kan. Yang menggunakan yang menggunakan tubuhnya si Ruby sama Aqua ya. Nanti ini ada yang komen nih, oh yang lahirin Ai kok gitu kan. Iya. Maksudnya gue gitu kayak. Jadi kan gue pernah bahas tuh di short gue di video channel gue kan, yang mana Ai itu sebenarnya melahirkan anak tanpa jiwa dan akhirnya dirasuki jiwanya siapa itu Dokter Goro dan Sarina gitu. Jadi menurut gue itu Ruby dan Aqua itu bukan dari Ai itu, maksudnya bukan jiwa dari Ai itu, kayak gitulah. Jadi cocok loginya di situ kalau menurut gua. Dan Taiki juga bukan dari Ai ya, karena dia ada lahir si Airi Himekawa gitu. Dari Airi. Tapi sebenarnya teori ini gue juga agak ragu sih. Kenapa ragu gitu? Ya itu karena ya nanti bakal ada yang kontroversi kayak misal kayak kan Ai itu anaknya Ruby sama aku kan anaknya Ai gitu. Kan nonton episode 1 nih gitu ya, pasti kayak gitu. Iya mesti kayak gitu, banyak yang bilang gitu pastinya. Jadi gue agak ragu kalau misal gue masukin konten juga. Makanya dilurusin tadi kan nih jiwanya ya Dokter. Iya. Sama si Sarinanya. Iya maksudnya gue itu tadi. Iya keren sih itu sih. Iya sih itu gak kepikiran aku ya. Oh iya keren sih itu. Iya. Dan banyak sih emang teori-teori yang ada di Oshinoku ya. Bahkan teori-teori yang paling ngawur juga ada ya. Aku paling kemarin itu nemu itu dibilangnya si Hikaru itu adalah Aqua dari masa depan. Itu benar-benar gila itu. Wah, ada time travel ya. Iya kan? Jadi itu bukan referensinya itu dari mana coba? Ini cuman karena looknya tuh sama gitu. Looknya sama, terus ini sifatnya si Aqua kan makin kesini tuh makin kayak Hikaru gitu. Jadi ada yang iya benar. Ada yang berteori gitu kan kemarin itu katanya tuh Hikaru itu adalah Aqua dari masa depan buat memperbaiki kesalahannya di masa lalu gitu. Iya. Kan padahal ya kalau secara timeline ya gitu kan harusnya Hikaru tuh udah lahir kan. Si Guru itu lahir duluan daripada si Hikaru. Di episode 1 kan si Guru itu udah umur ya 20-an lah gitu kan sebagai dokter kan. Hikaru dan 15 sampai 16 tahun gitu. Jadi kan enggak mungkin gitu. Iya betul. Tapi namanya teori sih gitu kan. Iya bebas. Ya paling imbasnya nanti dihujat. Untuk seru-seruan aja gitu. Iya betul. Kemarin juga kan aku bikin konten yang teori karena Arima menyukai Aqua ya itu. Aku juga sempat itu juga tuh dihujat juga. Wah ini gak baca manga ya. Aku tuh pacaran sama Aku pacaran sama Akane dan padahal kan ya namanya juga suka gitu kan. Suka kan orang kan harus kan. Iya. Agak seru banget sih kalau bahas Oshinoku sih. Iya sih, musim kemarin benar-benar luar biasa sih gitu kan. Oshinoku udah kemana-mana gitu. Iya sih, kan sih. Nah, terus nih dari semua teori nih kan, dari semua cerita nih pasti adalah karakter-karakter yang disukai nih. Kan banyak nih karakter-karakter yang di serial Oshinoku. Ini udah masuk ke ini ya, udah masuk ke manga juga, anime manga ya bebas sih semua sih. Ada nggak sih yang karakter yang paling kamu sukai gitu? Atau favorit kan lah? Ya kalau favorit ya jelas ya udah kelihatan sama PP gua ya. Ya. Ya, tapi kalau dari asli dari hati gua ya, semuanya itu kawaii sih menurut gua ya.
Mulai dari Ai, Ruby, Kana, terus Memco, terus ya hampir 4 itu. Kalau Akane agak kurang ya. Nggak kurang ya akan ya. Kenapa? Iya. Karena terlalu mainstream ya. Heroin terlalu Bukan mainstream terlalu ya. mainstream sih. Gua nggak tahu sih alasannya, kemarin sih tak pernah tahu sih, agak lupa sih alasannya. Cuma ya itu kurang suka sama Akane itu. Oh ya, ini dia lebih ke peniru, maksudnya Oh, kayak di copycat. ya itu. Nah, kalau kecil kan dia niru si Ari Makana tuh. Benar. Nah, udah gede malah niru si Ai. Ai kayak gitu. Jadi plagiat banget loh, nggak ada pendirian sama sekali. Iya, itu lebih ke ability lah ya, kemampuan Iya, si iya. Akane ya. Tapi ya gimana ya? Emang banyak sih karakter-karakter yang kekuatannya ataupun mungkin ability-nya baik di anime action ataupun cerita-cerita lain tuh yang niru-niru itu emang dari dulu kan emang ada ya, copycat Iya. gitu kan. Itu sih. Kalau aku apa ya? Mungkin sebenarnya nggak banyak karakter yang difavoritkan sih, sebenarnya lebih semua merata sih gitu kan. Tapi kalau dilihat dari usaha atau mungkin development karakter mungkin lebih ke Ari Makana lah. Karena developmentnya si Aqua sama Ruby itu ya lumayan lambat sih menurutku. Ruby itu development karakternya tuh butuh setidaknya tuh 70 chapteran waktu insiden di Takachiho gitu kan. Oh. Itu baru berubah kan si Ruby-nya gitu. Oh. Ya, Dan ya betul. Itu panjang loh, 70 chapter itu kalau di apa kita hitung itu berapa bulan ya. Dari pertama kali perilisan ininya, manganya. Sedangkan untuk si Aqua sendiri dia juga apa ya? Dia berusaha tapi dia usahanya tuh stagnan gitu. Kita bisa bilang si Aqua ini tuh pinter lah gitu kan. Aqua ini tuh pinter, dia juga seorang dokter sebelumnya gitu kan. Tapi dia tuh ya strateginya ataupun apa yang dia lakukan tuh benar-benar kayak amatiran gitu. Kayak dia dari kecil usaha sampai dia SMA itu dia stuck aja tuh stuck di pencarian ini orang-orang terdekat AI doang gitu. Belum ada kayak pendekatan secara langsung sampai akhirnya ada kesempatan kan waktu diajak sama si Kana gitu untuk main di mini seriesnya kan. Baru ada ya sedikit kemajuan lah. Habis dari situ dia baru kenal-kenal orang-orang lain gitu kan. Tapi sebelum itu kan dia mencoba juga kan untuk yang namanya tuh terjun ke industri hiburan tapi nggak berhasil gitu. Nggak bisa mendekat sama orang-orang yang ibarat itu ya lebih gede lah orang itu di industri tersebut gitu kan, menarik perhatian orang lain tuh enggak kan, sampai dia ceritakan sama si Gotanda kan, dia udah kayak apa, udah nggak mau main di depan kamera, maunya di belakang kamera gitu kan. Itu sih. Ya. Jadi Aqua sama si Ruby sih lebih lambat ya untuk development karakternya juga menurutku. Kalau aku sih Aqua ya itu untuk mungkin alasanmu ya, dan masuk juga ke aku ya. Tapi alasanku nggak suka Aqua juga ada banyak sih. Karena mungkin nggak tahu ya, mungkin karena kita lihat tipe-tipenya si Aqua, kita lihat kayak karakter Ayano Koji lah gitu kan dari serialnya Classroom of the Elite gitu kan. Terus kita juga dulu pernah kenal dengan karakter dari Like Yagami ya dari Death Note gitu kan. Itu kan tipe-tipe orang yang membuat rencana tuh benar-benar matang gitu kan. Tapi si Aqua ini tuh kayak loh kok gini doang ya rencananya gitu ya. Abis ini ngapain ya gitu kan. Abis ini ngapain ya gitu. Kayak mudah banget dipatahi, sedangkan kita tahu lawannya tuh Hikaru yang ya dia bentar aja ditampilkan di manga ataupun di cerita-cerita yang disisipkan di manganya, tapi kita tuh udah tahu kayak oh Hikaru ini tuh ya orangnya jenius, orangnya pinter, orangnya penuh hati-hati dan punya banyak banget tipu muslihat dan juga ya pandai banget lah gitu kan memainkan peran. Tapi ketika harus dilawan sama si Aqua nih bagaimana nih, ini udah kayak lawannya overpower banget gitu kan. Sedangkan si MC-nya masih gitu-gitu doang gitu. Iya. Gimana ya? Gue juga nggak terlalu itu juga sih, nggak begitu apa ya, gue nggak bisa komen di sini nih. Oh ya, gak apa-apa.
Tapi ya mungkin ada yang setuju atau mungkin ada yang nggak setuju, ada yang setuju juga gitu kan. Karena kan Aqua akhir-akhir ini aja tuh udah ini kan, udah mulai adalah effortnya tuh lebih gitu kan. Waktu dia gunain siapa si Akane, gunain si Kana juga, terus dia dekat juga sama beberapa orang penting kan, akhir-akhir ini baru ditampakkan lah gitu kan. Oh, ya betul. Dia bikin film yang nggak tahu ya film ini apa tujuannya gitu kan. Nah itu yang gue tanyain, makanya gue nggak sukanya itu di situ juga sih sebenarnya. Ini ngapain bikin film gitu? Ngapain? tapi gue sempat berteori juga ya. Kenapa sih aku bikin video bukan bikin video sih, bikin film itu ya. Jadi alasannya itu lebih ke menceritakan kebenarannya, itu kan sesuai judulnya itu, kebohongan. Jadi biar publik itu tahu lah apa yang terjadi di 15 tahun yang lalu itu. Iya, tapi kenapa film gitu kan? Iya sih, tapi kenapa film? Karena kan kebanyakan dari orang-orang udah pasti tahu kan ya, namanya film ya pasti ini adalah sesuatu yang dibuat ya berdasarkan naskah, berdasarkan sesuatu yang udah diriset, yang mungkin nggak semuanya itu bener di situ gitu kan, kecuali ya video dokumenter kan. Kalau video dokumenter yang sifatnya itu arsip gitu kan, itu mungkin lah kayak ini ternyata kebenaran ini loh, ternyata tuh gini loh gitu kan. Tapi kalau film kan itu kan dikemas segala macam kan, bahkan ada aktor-aktornya yang main di sana yang sifatnya komersil ya, sifatnya itu ambil keuntungan kan gitu kan. Bahkan itu kan konfliknya ada juga tuh kan, yang ini yang harus meranin karakter AI-nya harusnya si Frill gitu kan, para distributornya atau para investor filmnya kan bilang kan harusnya tuh Frill ya, pokoknya Frill ya, kalau nggak Frill aku nggak mau kasih dana loh gitu kan, awalnya kan gitu kan. Tiba-tiba yang menang kan si Ruby di pertandingan privasi mereka kan, si Akane ya ibarat kata tuh dia ngundurin diri lah dari project itu kan, walaupun dia mungkin ambil peran-peran lain, si Frill juga ngundurin diri, jadi tinggal opsinya si Ruby. Oke. Itu si film itu apa ya maksudnya film itu? Nah itu, tapi tapi kan ada itu video dokumenter yang dibuat oleh AI tuh, yang di akhir episode 1 itu kan pernah tuh yang selamat ulang tahun buat Aqua dan Ruby. Iya. Dan nah, itu mungkin di situ dokumenter itu mungkin bakal ditayangin di filmnya juga apa enggak gitu mungkin ya. Bisa jadi sih, tapi isinya apa gitu kan. Kalau isinya ngomong ayah kalian Hikaru gitu kan, itu kan gak ngaruh juga. Iya juga sih. Gak ngaruh juga gitu kan. Makanya gue sempat bilang si Aqua itu blunder. Iya, kenapa gitu. Dan sampai sejauh ini filmnya ya kita bisa bilang kan filmnya tuh udah mulai dikerjakan, terus udah mulai pergerakan kemana-mana kan, nyari investor, pengiklan segala macem. Ini kan Hikaru tuh dia hidupnya tuh di industri hiburan juga gitu kan. Apa nggak ada tuh staffnya di kantor kan ngasih tahu nih ada film gini nih. Terus iya juga ya. Hikarunya diam aja gitu. Ya udah tunggu filmnya. Iya, nggak mencoba untuk menggagalkan film tersebut gitu. Iya, nggak ada pergerakan sama sekali gitu kan. Itu bingung gitu kayak ini ngapain gitu kan. Mungkin dia juga bingung gitu kan, ngapain sih ini anaknya gitu kan. Anaknya ini mau ngapain gitu. Mungkin si Hikaru ngomong gimana? Aduh, mau ngelawak jadi nggak bisa. Ini ngapain sih anak ini gitu ya. Iya, mungkin aduh. Sama ini waktu dia nyebarin berita bahwa dia anaknya AI kan, apa ya, menurut aku nggak tahu respon orang-orang tuh kayak biasa aja tuh, B aja gitu, kayak kabur lagi kayak anaknya AI biasa aja gitu, nggak terlalu boom gitu. Iya. Tapi kalau di publik agak boom apa enggak sih ya, kok aku lupa sih. Kalau nggak salah tuh diundang si Ruby-nya sama Aquanya tuh, kalau nggak salah tuh Ruby atau Aqua ya diundang itu untuk klarifikasi itu gitu.
Iya, iya. Iya. Kalau nggak salah sih Aquanya sih. Soalnya kan si Ruby marah ke Aqua. Iya. Cuman habis itu ya biasa aja gitu kan. Cuman Pak Ruby sama ini Pak Saito Ichigo yang rada lebih ini. Yang kayak Kana, kayak Akane mungkin udah tahu ya, kayak Kana, terus kayak Mimcho tuh kayak biasa aja. Oh, anaknya Ai. Nggak gimana gitu. Iya Gitu sih. juga ya. Karena udah waktunya ya, udah kayak hampir lama kan, 10 tahunan kan. 10 tahun dari si peristiwanya si Ai, penusukannya si Ai kan. Timeline Iya. sekarang harusnya itu. Kalau 15 tahun itu waktu kejadian yang di rumah sakit harusnya. Berarti dari sana nanti filmnya. Kalau misalnya judulnya kebohongan di 15 tahun yang lalu, berarti mulainya dari insiden Hikaru sama si Ai, terus Ai-nya ke skandalnya Ai kan, terus Ai-nya ke rumah sakit, mungkin di situ harusnya diceritain. Oh. Harusnya ya kalau 15 tahun yang lalu. Tapi kalau 10 tahun yang lalu berarti insidennya dari penusukannya si Ai di apartemen di rumahnya yang baru. Aku agak lupa ini jadinya. Tapi gue pernah bahas kalau nggak salah sih 15 tahun yang lalu. Ya kalau 15 tahun yang lalu berarti mulainya dari skandalnya si Ai yang idol yang hamil di usia 16 tahun, terus ke rumah sakit, terus ada insiden stalkernya juga di sana, sampai akhirnya Ai balik lagi jadi idol dan dia menyembunyikan identitasnya, punya 2 orang anak gitu kan. Harusnya sih dari situ. Tapi kalau dari 10 tahun yang lalu berarti mulainya dari penusukannya si Ai. Oh, mungkin dari 15 tahun yang lalu sih. Ya harusnya sih di situ. Kalau judulnya ya, kan kita ingin berdasarkan judulnya. Kita berdasarkan judulnya gitu kan. Tapi nggak tahu ya nanti filmnya gimana, satset atau gimana gitu. Nggak tahu juga tujuannya tuh untuk apa gitu. Iya, ya gue juga mikir sih, ini balas dendamnya mau gimana sih? Ya udah capek-capek. Ini dari kecil pengen tahu nih siapa orangnya. Udah gede ketemu malah ini. Malah bikin video. Oh iya, malah bikin drama. Malah nyari cuan. Bikin drama dulu kan, bikin film dulu gitu kan. Aduh. Itu sih. Tapi gue mau nanya sih. Apa prediksi abangnya di chapter 124 nanti sama 125. Kalau 24 sih apa sih ya, kayak ada dapat inilah, dapat gambar-gambaran tuh katanya tuh Ruby bakalan ngomong bohong sih katanya. Itu kayak ngepresentasikan bahwa ternyata dia bisa berperan seperti Ai yang suka berbohong gitu dengan sangat natural, dan Aqua aja tuh sampai ketipu gitu. Dan itu juga tuh kayak apa ya, backupnya dari respon para penggemar di luar sana yang banyak nggak suka Road Inches kan. Mungkin itu bisa dipakai sih. Tapi balik lagi ya ke Akasa Sensei ya, balik lagi ya, dia bakalan ikut arus atau mungkin dia bakal tetap sama pendirian dia gitu kan. Gitu sih. Oke. Tapi kalau menurut gua masuk akal yang ini sih, yang bakal apa? Ya itu tadi backupan yang tadi. Dia bakalan ngomong bohong gitu. Jadi dia masih panjang nih gitu kan. Iya, gitu. Kalau menurut gua sih itu sih, lebih ke itu. Gitu ya. Kita tunggu aja lah nanti ya, minggu depan lagi ya. Gimana rilis chapternya. Atau malah time skip, atau malah kegiatan lain yang ditampilin. Oke, untuk 125-nya belum ada gambaran. Ya, belum ada sih. 125 harusnya sih proses ini ya, proses syuting harusnya. Karena kan syutingnya udah nggak mulai nih. Ya kan? Udah dapet, cashnya udah dapet, sponsor udah dapet, pendanaan udah, publisher juga udah. Tinggal Ruby-nya kan latihan bagaimana dia menguasai naskahnya. Nah, sekarang Ruby udah oke nih, anggap aja di 124 Ruby oke. Ini tinggal 125 tuh harusnya proses syuting. Itu sih kalau aku sih. Tapi nggak tahu juga ya. Kalau mau dilambat-lambatin juga kan, nggak tahu gitu. Ya juga ya. Jadi yang sisanya sih menurut aku ya harusnya lebih banyak nampilin Hikaru sih.
kalau emang mau diselesain. Udah nggak ada lagi yang harus muter-muter lagi ya. Kalau muter-muter lagi kemana gitu. Oh, tapi katanya autornya udah apa? Udah menentukan endingnya itu anime apa manganya? Iya emang. Kalau nggak salah sih kemarin aku dengar gitu. Ya dari Kalau wawancara ini majalah Spurs. Itu, nah iya itu. Aku agak lupa dikit. Nyebutin bahwa dia udah nentuin nih endingnya seperti apa gitu kan. Tapi untuk yang nanya ini endingnya bakalan lama atau cepat ya itu tergantung lagi lah kebutuhan cerita ya. Yang penting kan dia udah dapet nih, Akaza Sensei udah dapet endingnya bakalan seperti ini gitu kan. Perihal cepat atau lambatnya manganya gitu kan ya balik lagi kan kebutuhan ceritanya. Apakah ada cerita lain yang ingin dimasukkan ke dalam situ, apa ada konflik lain, atau mungkin ya udah lurus aja sampai ke ending ya kita nggak tahu sih. Oke. Ini cukup lama ya. Final arc-nya itu diperkenalkan itu di chapter ke berapa tuh? 80 gak kalau nggak salah. Pas habis pulang dari Takachiho. Yang apa? Yang perkenalan final arc-nya gitu. Yang ini udah masuk ke final ininya, final ceritanya gitu kan, itu di chapter 80-an kalau nggak salah ya. Yang singkat aku itu waktu Ruby mau pulang tuh habis berdoa di kuil, terus dia mau pulang ke Tokyo lagi. Nah itu tuh udah dikasih tahu tuh ada kayak monolognya itu kan udah memasuki final arc-nya gitu. Itu kan dari chapter 80. yang Ruby bilang mau balas dendam juga ya. Jadi kan dari 80 ya, 80 sekarang udah 120 lah anggap gitu kan, berarti udah kayak 30 chapteran kan, udah 30 chapter, 40 chapteran malah udah jalan. Terlalu panjang ya untuk satu arc ya, 40 chapteran. Itu nyeritain Ruby doang apa ya? Enggak sih ya. Enggak, itu ya Ruby di awal, setelah itu kan Aqua kan tobat tuh. Setelah Aqua tobat itu kan kisahnya ke Ruby kan. Di Ruby udah mulai pengen cari popularitas lah. Habis itu baru balik lagi waktu si Aqua ketemu sama Pak Saito kan, Ichigo itu dia balik lagi buat balas dendam. Terus balik lagi ceritanya ke Aqua. Oke. Terus sama si Kana hampir kena skandal kalau nggak salah ya? Iya, itu juga di final arc-nya. Itu udah panjang tuh, ada hampir 40. Gue bacanya anjir lah, jangan sampai anjir. Jangan sampai karena ya itulah ya ke arah sana-sana lah. Jangan sampai, untung aja sih enggak. Karena emang hal-hal seperti itu pasti ada ya di itu ya. Ini mungkin maksud Akaza Sensei itu ya, ada loh hal-hal yang kayak gini, mungkin dimasukin juga. Iya. Walaupun nggak panjang gitu kan. Keren. Enggak. Ini udah gimana? Udah tinggal 1 menit lagi. Ini aku stop dulu. Nanti kita sambung lagi. Ke nomor 4 lagi. Nomor 4 lagi nggak sih? Hah? Nomor 4? Iya. Nomor 4 lagi nih. 1, 2, 3. Ini 4-nya belum. Oke. Ya, ini bentar. Nih bentar kok, cuman kok. Oke. Nah, jadi dari sebanyak yang kita udah omongin barusan gitu kan, ini ada hal menarik lagi nih. Mengenai ending lah. Harusnya ini adalah ending tuh sesuatu yang ditunggu-tunggu lah. Apalagi kan diketahui bahwa ini serial kan bakalan segera berakhir ya katanya kan. Endingnya juga udah ditentukan, terus ceritanya juga udah merucut ya ke klimaksnya itu sendiri. Nah, menurutmu nih, gitu kan, ada nggak sih prediksi ataupun teori-teori lah ending menurutmu untuk serialnya Oshinoko ini tuh baik ya sad ataupun happy, bebas sih gitu kan? Oke, kalau dari gua sendiri ya, gua bukan ke prediksi sih, cuma lebih ke berharap. Berharap. Ya, lebih ke berharap ya. Kalau gue lebih ke lebih berharap happy ending. Cuma nanti ada adegan itunya nangisnya gitu. Jadi happy cuma bikin nangis gitu. Kalau gue berharapnya gitu. Ada drama-dramanya lah ya di ujungnya. Iya.
Ini teori ini nih yang mungkin banyak, bukan teori sih, ini banyak juga yang yang berpikir bahwa apakah nanti Aqua atau MC-nya tuh bakalan modar tuh di akhir. Oh, itu. Kalau menurut gua enggak sih. Enggak ya. Enggak. Kalau menurut gua enggak. Itu referensinya dari mana itu? Teorinya siapa juga? Ada, bukan teori nih, ini lebih ke visual dari ending song yang ada di season pertamanya kemarin. Soal benang merah, soal Aqua yang tenggelam di lautan gitu kan. Itu kan kalau biasanya ya banyak banget tuh karakter-karakter anime kalau udah digambarin kayak gitu tuh udah pasti endingnya ya dead gitu kan. Udah mokat lah gitu. Apalagi ada satu bagian tuh kalau kamu coba tonton ulang lagi tuh di bagian dimana Ruby waktu berjalan di atas salju kan, itu ada langkahnya 2 ya, angkanya si Ruby sama langkahnya satu orang lagi tapi nggak ada wujudnya gitu, cuman Ruby-nya doang di situ. Itu ada yang berprediksi itu kayak foreshadow-nya si Ruby itu bakalan berjalan sendirian ketika Aqua tuh sudah nggak ada gitu. Dan itu juga merujuk ke beberapa kalimat di panel berapa ya, chapter berapa ya, aku lupa ya, di atas mungkin 90-an ya, yang abis si Aqua ini tuh ngasih tahu dia tuh anaknya si Ai kan. Di situ kan marah banget tuh si Ruby-nya. Terus pas Ruby-nya mau pergi kan, si Aqua itu kayak ngedumel gitu lah kan, kayak ngebatin lah, ngomong kayak ya hal tersebut itu tuh diperlukan untuk agar si Ruby ini tuh bisa hidup lebih lama gitu. Nah dari situ tuh mulai tuh banyak yang ngira bahwa si Aqua bakalan nggak tahu ya, ini nggak mungkin nggak gagal tapi dia bakalan ikut mati sama si Hikaru gitu. Itu bagaimana pendapatmu, Gak? Oke, teori itu ya, aku sih belum menyelidiki banget ya, karena menurut gua juga nggak keluar juga di FYP gua, jadi gua nggak tahu. Oke. Kalau menurut gua sendiri sih dari benangnya itu kayak terikat sesuatu ya, emang ya. Benang merah tuh menyimbolkan keterikatan. Nah, gua ini dari siapa ya? Kalau gua kan taunya bukan taunya sih. Gua lebih ke denger dari penjelasannya Megane Sensei. Kalau itu, yang kalau katanya itu benang merah itu kayak yang ngikat si Ai juga itu. Itu kan keterikatan kepada orang lain tuh. Kebohongan. Iya, keterikatan kebohongan itu. Jadi kalau misal terus sama kehidupannya. Iya, emang sih ya. Tadi jadi nyambung nih. Jadi nyambung sih. Soalnya pas Ai udah nggak keikat kan katanya mati juga. Iya, bonekanya kayak aduh gitu, kayak hancur gitu. Iya bener. Kok jadi nyambung ya? Bentar. Aku soalnya belum berteori tentang itu, jadinya bingung aku mau gimana gitu. Mungkin bisa jadi sih. Sama ini yang nanyain kenapa simbolnya si Ai itu kelinci. Ya, banyak yang nanyain. Itu kalau bahasa Jepangnya kelinci itu hoshi kan nyebutnya. Ya, jadi nggak ada referensi apa-apa gitu. Hoshi ya. Kan warganya juga hoshi kan. Yang Oshinya juga idol kan, dan itu juga penyebutan untuk kelinci. Kalau nggak salah tuh kelinci yang kelinci putih kalau nggak salah ya, Oshi itu. Oke, untuk kelincinya aku belum nyari teori tentang itu juga sih. Dan kalau nggak salah itu si Aqua juga digambarkan dengan beruang ya? Iya. Beruang itu lebih kayak apa ya? Beruang itu adalah kalau sifatnya tuh dia ngelindungin dan dia berjuang sendirian tuh gitu. Beruang sih ya. Jadi beruang itu menggambarkan si Aqua yang melindungi si Ruby dan berjuang. Dia berjuang sendirian sih. Itu sih yang dari yang aku tangkap ya. Karena kalau serigala kan dia berkelompok ya. Kalau beruang itu dia sendiri. Kalau serigala itu menggambarkan siapa sih? Nggak ada sih sebenarnya, cuman ini aja. Nggak ada. Jadi bahan ini perbandingan gitu kan. Oke. Sama kayak yang muncul di opening itu ada burung gagak kan. Burung gagak itu kan ya simbol kematian lah gitu. Simbol buruk lah, berita buruk lah, bukan kematian.
oke. Cuma aku pernah baca juga kalau burung gagak kalau dalam Jepang itu bukan itu juga sih apa buruk sih. Apa ya? Lupa aku. Apa tuh? Bentar, aku cari dulu. Aku agak lupa nih. Soalnya aku juga pernah berteori juga. Cuma aku nggak masukin konten gitu. Pernah nyari-nyari aja. Tori. Bentar, aku agak lama ini. Soalnya nyari dikit sih. Bentar dulu. Nggak apa. Intinya itu apa ya? Artinya baik lah, bukan buruk lah. Kalau di luar Jepang kan emang buruk ya. Kalau itu ya. Kalau di dalam Jepang itu bukan buruk. Malah gini. Kan kalau burung gagak itu di Shintoku kan itu dikaitkan dengan dewa Yagataras itu kan? Iya, karena dia identik dengan ini. Identik dengan gagak lah gitu kan. Gagak Iya. kaki 3 gitu. Gue inget nih artinya itu kalau nggak salah itu petunjuk. Oh, petunjuk. Iya, jadi si burung gagak itu sama anak burung gagak itu jadi petunjuk buat Aqua gitu kalau menurut gua. Iya juga sih, sesuai dengan perannya ya kan. Perannya kan sejauh ini kan Iya. cuma ngasih ngejelasin apa yang belum diketahui oleh ini kan. Dia kayak naratornya gitu. Iya, ngasih petunjuk juga ngasih apa ya, sedikit-sedikit itulah arahan buat si itu. Dan pas di chapter 123 juga si anak burung gagak ini memperingatkan Aqua untuk nggak ngambil jalan ini karena akan datang keburukan apa gimana lah. Kok lupa sih. Di chapter 123 kan itu siapa? Si anak gagaknya memperingati kalau aku ngambil jalan ini bakal ke sengsaraan gitu apa agak lupa sih. Tuh. Dia langkah yang buruk ya, nggak tahu sih langkah buruk itu untuk siapa gitu kan, untuk si apakah untuk si Ruby-nya atau untuk si Aqua-nya atau gimana gitu kan. Gitu. 123 122 apa ya? Gue salah nih kayaknya. 122 belum nimbul ya si gadis. Oh, belum 123, ya. 123 ya. Tapi itu adalah langkah yang buruk tuh dialognya. Gue baca nih. Karena gimana ya? Karena tuh ya kita namanya juga translate ya. Kita kan nggak tahu ya. Mungkin translate kan itu kan ada beberapa makna yang agak sedikit berbeda ya. Kalau misalnya translate kan di bahasa Inggrisnya mungkin maksudnya beda, di Jepangnya mungkin maksudnya beda, mungkin di Indonesianya mungkin ya kayak gitu sih. Walaupun ya mungkin mistranslate ya mistranslate. Mungkin di situ. Karena walaupun mungkin itunya sama, kalimatnya sama juga, mungkin lebih ke maksudnya itu mungkin kan. Maksud dari penggunaan kalimat itu kan. Karena kan ada juga kalimat-kalimat yang dianggap biasa aja tapi itu merujuk ke beberapa arti gitu. Iya. Jadi menurutmu yang ini gimana, Bang? Apa tuh? Yang langkah buruk ini? Langkah buruk ini sih lebih menggambarkan ini sih, kalau aku ngambil positifnya tuh beberapa hal yang bakalan terjadi di chapter-chapter ke depan ya. Karena kan bakalan ada, setidaknya tuh bakalan ada konflik kan. Nah, konfliknya itu mungkin ya blundernya si Aqua tadi. Karena kalau menurutku ya, kenapa si gadis gagak itu bilang ini adalah langkah yang buruk, mungkin dengan dia si Aqua itu ngebuat si Ruby itu bisa bangkit lagi dan bisa jadi dirinya si Ruby yang dia bilang itu jauh lebih bersinar daripada Ai. Ya, kalau menurutku jika karirnya Ruby lebih bersinar daripada Ai, tentu aja banyak banget tuh yang bakalan bermunculan kayak Hikaru yang lain, si Ryosuke yang lain yang bakalan ngincar si Ruby, si orang-orang yang fanatik kayak gitu kan. Dan si Aqua tuh harus ngejaganya, dan itu tuh ada kayak ditampilin lah sedikit di chapter awal itu kan, chapter 2 ya kalau nggak salah ya, yang dimana si Aqua itu kayak gelisah gitu lah ngedampingin si Ruby kan.
yang ada di Oh, awal-awalnya itu kan. Terus si Ruby-nya bilang kan dia yakin karena dia udah kerja sama dengan orang yang paling dia percayai gitu kan. Tapi kan di situ kan si aku aja rada gelisah gitu kan. Itu sih aku mikirnya tuh ke sana gitu. Jadi semakin tinggi Ruby semakin banyak sih bahaya ya lah. Apalagi kan dia idol ya, beda sama artis ya. Kalau idol kan mudah banget tuh terkena skandal dan juga fansnya pada fanatik gitu kan. iya betul. Tapi kalau untuk kalimat ini yang dari anak gagak ini, gue jadi berteori sih. Mungkin bener sih yang yang teori Aqua bakalan meninggal. Oh, mungkin bisa jadi ya. Iya, mungkin bisa jadi dari langkah buruk ini, kalimat langkah buruk yang. Karena kan ada kalimat lanjutannya kan yang kayak dibilang ya balas dendam tuh nggak cocok sama si Aqua gitu. Aqua tuh terlalu naif gitu. Karena orang yang bisa balas dendam tuh adalah orang yang punya tekadnya tuh yang kuat banget sih. Kayak Pak Saito ya, Ichigo tuh kan tekadnya udah kuat banget. Nah si Aqua kan nggak tahu ya, masih kesini makin kesitu kan, pengen ini bikin Hikaru ini katanya apa sih tersiksa secara batin dan fisik gitu kan. Itu gimana coba? Gua nggak paham sih sama metodenya si sama Aqua juga. Iya. Aku sih kalau aku pikirnya ya mungkin filmnya buat untuk ngormatin Ai doang sih. Dia buat film biar orang lain tahu oh ini ternyata ceritanya tuh kurang lebih seperti itu. Pasti ada yang pro kontra, ada yang percaya. Ya menurutku sih Aqua bakalan buat kayak propaganda gitulah. Ada mungkin orang yang terlalu mendalami filmnya, makanya si Aqua tuh butuh film ini tuh viral gitu. Ketika filmnya viral mungkin akan ada orang-orang yang menganggap bahwa film itu tuh beneran. Mungkin ada juga orang yang kayak oh film doang gitu kan. Yeah. Nah dengan propaganda seperti itu ya setidaknya dia bisa bikin nama baiknya si Hikaru tuh rada-rada kecoreng lah gitu. Walaupun kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu nge-damage banget gitu. Karena mau ngukumnya si Hikaru kan juga nggak bisa ya. Hikaru waktu kejadian itu umurnya masih di bawah umur, masih anak. Iya, masih di bawah umur. Jadi nggak bisa diserang secara hukum. Bisa kecuali si Aqua punya bukti bahwa Hikaru pernah nyerang si siapa sih yang kata Yose. Oh ya, yang di chapter 109 apa ya? Apa ya. 110 11? Kalau Aqua punya bukti ternyata Hikaru melakukan itu mungkin ini bisa. Tapi kalau yang kasusnya si Ai itu udah lama banget tuh. Dan juga saat itu Hikaru juga masih kecil. Masih di bawah umur, belum bisa di itulah. Yeah. Oke. Nah, menyinggung untuk chapter yang kata Yose dibunuh, menurutmu itu gimana Bang? Itu lebih pertama aku punya dua pendapat ya. Pendapat pertama itu untuk showcase-nya si Hikaru. Showcase-nya menunjukkan oh ini loh karakter Hikaru, ayahnya dari Ruby sama si Aqua kan dikasih tahu ya kan di panel akhir kan namanya kan Hikaru Kamiki gitu. Terus rambutnya juga udah dibuka kan mirip sama si Aqua gitu kan. Itu sih lebih ke showcase-nya itu. Oh ini loh ternyata pilihannya gitu. Habis itu kan nggak dinampakin lagi kan. Nah terus si kata Yose-nya itu dia adalah karakter yang sedikit dibuat itu kayak nonjolin oh ternyata Hikaru ini tuh ngincarnya tuh orang-orang yang punya star E gitu kan. Makanya kata Yose Yuranya dibikin punya star E gitu. Walaupun umurnya cuma 2 chapter ya harusnya ya. Itu kayak nge-showcase-in aja oh ini ternyata pilihannya ini gitu. Oke. Jadi kalau menurut Abang alasan Hikaru membunuh itu juga karena memburu yang punya mata bintang gitu dia kan? Salah satunya sih, walaupun belum ada bukti ya akan hal itu. Kan Airi kan nggak tahu ya dia punya star E atau enggak. Tapi setidaknya dengan digambarkan si kata Yose itu di kill-nya sama si Hikaru, itu merujuk bahwa oh ternyata Hikaru nih yang ternyata bertanggung jawab lah atas kematiannya si Ai itu sendiri juga gitu. Oke. Lebih nunjukin lah oh ternyata ini loh gitu. Karena kan sampai sejauh ini kita belum tahu nih motifnya atau apa gitu kan. Si Hikaru ini tuh nyerang si Ai itu apa gitu. Padahal kalau di
kalau kita gambar garis lurusnya aja tuh kan Ai sama si Hikaru tuh ya hubungannya baik-baik doang gitu kan. Apakah Ai itu punya satu rahasia yang nggak boleh diketahui oleh orang lain mungkin mengenai si Hikaru? Ya masih itu sih. Berarti itu berhubungan Ya sama mungkin DVD-nya ini yang dibagiin. Oke. Ya mungkin rahasia yang Ai ketahui mungkin yang itu kali ya, Airi Himekawa ya. Bisa jadi sih. Bisa jadi nggak sih? Tapi itu nggak terlalu ini, nggak terlalu apa? Nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu berdemets lah, nggak terlalu berpengaruh lah. Karena kan nggak terlalu berpengaruh ya? Nggak terlalu berpengaruh gitu. Mungkin ada sesuatu yang mungkin berhubungan dengan ini kalau ketahuan nih, ini udah pasti hancur nih Hikaru gitu. Oke. Cuma ya Bang, ini ada salah satu teori ya, yang mana Hikaru itu awalnya itu disiksa sama si Airi Himekawa, diperkosa gitu. Oh iya, karena perbedaan umur gitu ya. Iya, karena yang dibully apa gimana sih bahasanya ya, sama si Airi Himekawa. Terus karena ketahuan sama suaminya itu bunuh si Airi, dan suaminya itu ikut bunuh diri juga. Menarik sih itu. Tapi apa ya menurut aku ya, agak ini sih, agak kayak agak kurang inilah, ngena lah gitu kan. Dan ada juga di chapter berapa ya, aku lihat ya, chapter 90 berapa ya, 97 apa 98 ya, dimana waktu investigasinya si Akane kan, dia beberapa kali itu nyebutin kayak ada yang disembunyikan gitu kan. Terus dia juga ada nyinggung bahwa di dunia hiburan tuh ada orang-orang yang dengan sengaja menutup mata dan mulut, dan itu aku nggak tahu ya apa ya maksudnya gitu. Oke. Yang pasti berhubungan sama ini sih, sama Hikarunya sendiri sih, rahasia dia atau gimana gitu kan. Atau mungkin si Hikarunya itu adalah mafia ini ya, mafia industri hiburan ya, nggak tahu ya. Orang tuanya kalau bisa mafia jadi industri hiburan kayaknya sih enggak sih. Enggak ya. Karena kan apa ya? Takutnya kan si Hikaru tuh punya, nggak tahu ya, bukan Hikarunya, mungkin keluarganya atau mungkin ayahnya atau ibunya yang punya kuasa, dimana kalau ada orang-orang yang mungkin mengganggu Hikaru tuh bakalan habis karirnya gitu. Bisa aja sih. Oh iya. Ya kayak kekejaman mafia ya. Iya, kayak bukan ini, maksudku tuh bukan sampai ke ngekill atau apa, mungkin ke karirnya hancur gitu. Atau mungkin gimana gitu kan. Bisa jadi sih. Tapi ya namanya teori juga ya, lagi-lagi teori ya. Tidak harus kalian percayai 100% ya. Yes. Oh iya, yang Hikaru juga itu katanya ya karena menjadi pembunuh juga karena yang itu sih. Yang tadi itu yang disiksa sama si Airi Himekawa. Ada yang teori gitu juga maksudnya. Oh, berarti apa ya, traumanya Hikaru tuh dari si Airi ya? Iya, traumanya dari si Airi, dan akhirnya ya ngincer artis-artis yang punya mata bintang atau yang berada di puncak gitu, yang lagi terkenalnya, kayak Yurakata Yose. Ada Ai juga, ada Akane juga ya yang mulai diincar ya. Iya. Dikirimi bunga juga ya. Iya, dikirimin bunga, terus hampir dibunuh di jembatan kalau nggak salah, didorong ya. Tapi untungnya kan ada Aqua. Itu sih ya, ini agak sedikit bingung juga ya untuk yang di. Iya, soalnya kayak nggak ada itunya juga, niatan membunuhnya juga, kayak emang nggak sengaja nabrak sih. Iya, emang kayak orang lain lewat gitu kan. Iya, cuma kayak gue berteori kalau ini si Akane hampir dibunuh. Soalnya, cuma teori sih. Soalnya yang pisau yang dibawa itu kan pisaunya si Akane, bukan pisaunya orang itu. Dan juga ya penampilan si yang nabrak juga, kalau nggak salah dikerudungin ya kepalanya ya, pakai jaket gitu. Dimirip-miripin sama ini Ryosuke. Makanya gue berpikir kalau
Akane hampir dibunuh juga ya saat membawa bunga mawar merah ya, mawar putih. Mawar putih. Hmm. Sih. Ya, jadi kira-kira itu ya endingnya antara sad dan happy ya. Sadnya mungkin ada Aqua yang mungkin bakal tewas, happy-nya mungkin kata si Yuga juga bilang tuh kayak ada dramatisnya gitu lah. Ya, ada dramatisnya juga yang ya bakalan happy ending, cuma ya ada sedihnya juga gitu. Ya bikin sedih. Pasti kita tunggu aja lah gimana ending dari manganya Oshinoko itu sendiri. Nah, jadi apa ya? Kayaknya kalau untuk Oshinoko udah banyak lah dari tadi ya, hampir lebih dari 30 menitan kita ngebahas ya. Nah, sekarang aku mau nanya yang apa ya? Yang santai-santai aja lah gitu kan. Musim summer nih, musim summer mau bahas apa kira-kira? Kalau aku sih belum ada gambaran ya. Apa mau lanjut nonton Oshinoko? Atau mungkin ada judul-judul anime lain yang mungkin sambil nunggu season 2-nya Oshinoko kan katanya bakalan ada juga kan. Ya, kalau aku sih mungkin si level Ichi Dakedo Unique Skill ya. Bakal gua bahas. Tentang apa tuh kira-kira nih? Bagi yang belum tahu nih, tentang apa tuh? Itu aku baca manganya ya, jadi aku tahu ceritanya dikit. Premisnya apa ya? Ya, sinopsis boleh, premisnya boleh. Ya intinya itu sih kayak gini. Jadi sih kayak anime isekai lainnya ya. Si Ryota Satou ya. MC sebut aja MC ya. Si MC-nya itu dikirim dari dunia aslinya itu karena kelelahan bekerja lah. Ini kayak alur cerita malah. Gue belum konfliknya intinya gitu ya. Konfliknya tentang apa gitu ya? Konfliknya itu apa ya? Konfliknya ringan sih sebenarnya. Ya intinya itu dia punya apa ya? Levelnya itu stuck di level 1. Cuma dia punya skill yang tinggi lah. Kayak kalau di game itu S ya. S kan ada itu FGA apa? Ya kembali ya CBA, terus kalau yang paling tinggi itu kan S. Nah itu dia punya skill S. Mungkin kayak gini ya, mungkin ya kalau di game itu kan ini karakter masih level 1 tapi equipment-nya tuh tinggi gitu ya. Iya, kayak statusnya itu S gitu. Ya emang awalnya itu kayak strength dan HP dan kelincahan dan lain-lainnya itu masih di F ya. Cuma yang spesial itu di drop itemnya. Equipmentnya gitu. Equipmentnya tuh tinggi gitu kan. Iya. Ya awalnya masih rendah, yang spesial itu cuma di drop item sih. Iya, jadi kayak misal monster yang kita bunuh kan biasanya ngeluarin drop ya. Nah, di setiap ranknya itu bakal ngeluarin drop yang berbeda-beda, kayak misal wortel ya. Ini sesuai dengan manganya ya. Misal ngeluarin wortel. Nah, wortel ini kalau dikeluarin di sama orang yang monsternya yang dibunuh sama karakter ini peringkat F misal, itu kualitasnya jelek lah, kecil juga, ada lubangnya juga ya misal. Nah, kalau yang di S itu besar dan kualitasnya bagus, gak ada lubang-lubangnya sama sekali. Jadi gitu. hokinya tinggi lah ya, habis nge-kill monster ternyata drop itemnya tuh yang bagus-bagus dapetnya gitu kan. Ya. Nah dari situ juga ada nih kan, kalau itu kan per dungeon juga ya. Kalau dungeon khusus buah-buahan, sayur-sayuran, terus juga ada dungeon yang khusus daging gitu kan. Nah, ada salah satu dungeon yang nggak ngeluarin apapun sama sekali. Jadi itu kalau misal bunuh monster itu nggak keluar sama sekali. Dan si MC-nya itu kan punya skill drop S ya. Setelah karena penasaran, si MC-nya itu datang dan membunuh, keluar item bukan item sih, bibit itu yang bisa naikin
status dia, kayak misal strength-nya itu kan, kekuatannya itu, powernya itu F jadi ke S lagi gitu. Udah Jadi tayang, kayak level up level gitu. up ya. Udah tayang ya? Iya, Belum. udah tayang. Episode satunya udah tayang. Ya, Spoiler nih ya. Gak apa-apa lah. Gue kalau gue nyeritain premis gitu, gue agak Jadi nggak bisa spoiler sih ya? sebenarnya. Malah jatuhnya jadi ke spoiler. Kalau aku apa ya? Mungkin pertama mungkin apa ya? Mungkin Suki Mega ya, kalau aku ya. Suki Mega tuh anime romance romcom juga. Untuk santai-santai aja nontonnya. Terus ada satu lagi yang menarik perhatian aku tuh musim ini tuh yang ini Nanatsu no Maken. Itu bukan isekai ya, banyak yang bilang itu anime isekai katanya. Bukan, itu anime fantasi. Bukan. Fantasi murni. Jadi itu tentang murid akademi sihir, terus tapi ada dikomboin sama teknik ilmu pedang lah gitu. Jadi konsepnya tuh seperti itu. Oh, yang baru rilis tadi apa kalau nggak salah ya? Apa tadi malam ya? Kemarin harusnya ya. Kemarin ya kan? Oh, kemarin ya? Kemarin. Oh ya. Nanatsu no Maken Shiha ya. Oh ya. Gue baru nonton sih tadi, cuma belum selesai gara-gara ada pelanggan juga. Tapi jujur sih, kayak untuk episode 1 tidak terlalu wah sih sebenarnya. Untuk pembukaan suatu anime action itu ya bisa dibilang tuh tidak terlalu wah ya. Biasanya kan anime action tuh kalau episode 1 tuh pasti jedar gitu kan. pada inilah, pada pamerin skill lah gitu kan, nunjukin oh ini ternyata MC-nya tuh bisa gini gitu. Tapi kalau di ini tuh rada-rada biasa aja sih, lebih banyak ngenalin karakternya lah. Oh si ini namanya ini, so ini namanya si ini gitu. Terus ini dunianya tuh kayak gini gitu. Lebih ke situ. Oke. Nah, gini, udah nonton Suki no Mega nih kan? Sudah, Suki Mega. Oke. Kan ada itu ya, grafis yang kontroversi tuh, pengambilan kameranya itu yang agak aneh ya, sampai kakinya panjang. Itu menurutmu gimana, Bang? Kamera movement ya. Itu. Kalau aku sih sebenarnya ini ya, kalau yang aku tahu ya, kalau dari industri produksi animasi juga itu penggunaan 3D itu jauh lebih murah ya daripada hand draw. Hand draw itu gambar tangan itu yang biasa kita lihat nih di anime normal gitu kan. Itu kalau gambar tangan itu perlu yang namanya itu banyak staff, banyak animator, dan perlu waktu yang lama dan biayanya tuh bengkak. Nah kalau misalnya untuk 3D itu biasanya mereka tuh ngebuat asetnya terus di rigging. Rigging itu tuh kayak tulang-tulang yang dimana mereka bisa ngatur pergerakannya, dan itu ya lebih murah karena mereka tuh pengerjaannya tuh di awal, terus setelahnya mereka tinggal setting aja mau bagaimana si karakter ataupun asetnya itu bakalan bergerak nanti di animenya. Dan sebenarnya untuk 3D juga itu kan nggak semuanya ya di Suki Mega ya. Di beberapa pengambilan agak-agak sinematiknya aja kan. Dan itu benar-benar pusing sih. Benar-benar pusing. Iya, benar pusing banget. Pusing sih. Tapi karena ini ya, pusing tapi karena warnanya dan juga karakternya juga cakep-cakep kan, pada glow up ya. Jadi ya nggak ini sih, nggak masalah sih kalau aku sih. Walaupun ada beberapa orang yang bakalan pusing sih harus nontonnya. Dan itu bakalan dipertahankan tuh sampai animenya selesai kayaknya. Oke. Kalau menurut gue sendiri sih gini, ya yang poin yang abang tadi jelasin itu udah pasti ya kayak gitu ya, karena emang 3D itu lebih murah dan juga itu untuk pengerjaannya emang lebih butuh cepat banget sih. Soalnya apalagi yang karakter ceweknya itu kan dibikin kawaii banget kan, itu butuh dana juga soalnya kan. Iya gitu kan. Jadi budgetnya tuh dipindahin. Makanya kalau misal adegan jalannya itu dibikin ya apa ya tadi namanya? Hand draw, 3D. Iya, hand draw itu. Iya bakal nambah itu juga. Nambah budget juga kan. Iya. Dan untuk pengambilan syuting kameranya ya, gua ide yang sangat bagus sih ya. Kalau menurut gua itu ide yang sangat bagus. Berani beda lah. Berani beda ya.
yang jadi masalahku sih cuma itu sih, kakinya Komposisi, itu iya. Komposisi aneh. asetnya. Iya, Kadang kecil, kadang kakinya panjang, kadang tangannya panjang. Tidak ini iya di simetris, situ. ya. Makanya gue sih kalau masalah pusingnya itu enggak ya, karena shootnya itu agak lumayan bagus lah menurut gue. Sinematik lah ya. Mm-mm. Ala-ala sinematik ya. Tapi semua itu bisa ditutupi dengan ceweknya yang kawaii banget. tingkah lakunya juga lucu sih. Iya, lucu. Gitu. Uh-uh. Suki Mega. Juga mau pakai kacamata mau enggak itu tetap kawaii. Tetap lah. Sumpah ini waifu able banget lah. Musim ini kayaknya ini pertebaran tuh kayaknya. Bisa jadi. Iya, ini juga gua mau ku bahas juga. Cuma ya nanti dulu lah, nunggu sampai episode 3 gitu. Bagaimana juga belum nemu teori-teori ataupun Easter egg yang bagus gitu. Kalau aku kan sering-seringnya ke situ sih kalau bikin konten sih. Easter egg ya. Iya. Ini lebih ke ini sih, lebih ke meme lah. Ini mirip-mirip kayak Boci kan. Boci itu kan banyak meme-nya kan. Nah si Ai ini, si Mie ini tuh ya bakalan banyak tuh meme-meme tuh karena ekspresinya tuh banyak gitu. Oh, ya. Aku paham. Bakalan jadi stiker, bakalan jadi ini. Gitu Oke. sih. Mungkin aku akan buat. Oke. Nah, ini yang terakhir lah nih, Ga. Ini juga kan udah malam juga nih. Oke. Harapan lah mengenai akun ataupun channel di tahun ini apa sih yang pengen kamu capai gitu? Kalau gue sih ya di tahun ini pengennya sih monetisasi aja sih. itu harus ya, itu ya jelas ya itu ya. Iya. Monetisasi dan ya walaupun nanti penghasilannya nggak banyak ya kan, cuma kan mending ada penghasilan kayak sampingan. Kalau sudah moneter rasanya kayak ini akhirnya usahaku berhasil ya. Kalau udah moneter iya gitu. Walaupun sebenarnya kalau untuk ininya mungkin bakalan tetap berjuang dulu kan untuk dapat sesuai penghasilan. Masih panjang juga ya usaha apa. Oke, itu aja sih, Ga. Ini kayaknya kalau di videonya nih udah kayak hampir 1 jaman nih. 1 jaman lebih sih. Itu aja sih. Terima kasih ya, Ga. Kapan-kapan kita sama-sama ngobrol lagi, collab lagi gitu kan. Dan ya bagi kalian yang mungkin nonton atau dengerin ini video sampai akhir, kalian gokil sih. Harusnya dia 1 jaman gitu kan. Kalau kalian udah nonton sampai sini gokil lah sih. Tapi ya terima kasih ya yang udah nonton kalau sampai sini ya gitu. Ya aku juga terima kasih sama kamu, Ga, udah mau nyempatin waktu. Dan mungkin kalau ada kesempatan lain kita bakalan collab lagi, mungkin lebih banyak orang lagi, mungkin kan lebih seru gitu, lebih rame. Oke, sama ini Bang, gue mau menyampaikan pesan sedikit ya. Boleh. Kalau ada salah ya mohon dimaafin atau dimaklumkan lah ya. Karena manusia juga punya salah ya. Kalau ada salah-salah sebut ya dari tadi, salah-salah ini. Sama teori-teori gue yang ngawur apa gimana. Kalau teori yang penting gas aja lah, penting kan sama-sama happy. Iya. Oke lah, jadi dan terima kasih. Terima kasih. Enggak, terima kasih gitu. Arigato. Oke, bagi kalian yang pengen dengerin teori-teori pembahasan Oshinoko, kalian bisa ke channel YouTube-nya si juga Iteza, atau juga ke channel ataupun akun di stationnya juga Iteza, subscribe, follow gitu kan, like videonya, nonton juga gitu kan, mampir tuh. So jadi itu aja sih untuk video kali ini ya. Terima kasih ya yang udah datang dan udah nontonin, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.